Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dipanjangkan umurnya, dan selamanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Qul atau surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, yang meskipun termasuk salah satu surat yang pendek, namun termasuk yang sangat agung dan mulia, karena surat ini memiliki banyak sekali manfaat dan khasiat yang sangat dahsyat yang akan diraih oleh siapa saja yang sering membaca surat Al-Ikhlas atau surat Qul ini. Namun meskipun surat ini merupakan surat yang memiliki banyak keutamaan dan dianjurkan diamalkan oleh banyak para ulama masyhur, ternyata ada beberapa waktu-waktu tertentu yang justru dilarang membaca atau mengamalkan surat Qul pada waktu tersebut, dan bahkan jika nekat membacanya ia bisa mendapatkan dosa. Lalu kapan waktu yang dilarang membaca surat Qul dan apa akibatnya jika nekat membacanya? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas atau surat Qul secara makna berisi tentang tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai konsep dalam Islam yang menyatakan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tak heran jika membaca surat Al-Ikhlas atau surat Qul seseorang akan mendapatkan banyak manfaat, seperti dapat menghapus dosa selama 50 tahun. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 50 kali, maka ia akan diampuni dosanya selama 50 tahun. Bahkan tidak hanya itu saja, dengan membacanya dapat menjadi perlindungan dari berbagai bencana dan juga musibah, serta akan diberikan pahala yang sangat besar sekali. Dan dengan membaca surat Al-Fatihah walau hanya satu kali saja, maka itu sebanding dengan membaca dari sepertiga Al-Quran. Bahkan dengan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari sebanyak 1000 kali secara istiqomah, maka bisa menjadi perantara untuk memperlancar rezeki dan dianugerahi kekayaan yang banyak. Namun dibalik keistimewaannya yang begitu dahsyat, ternyata ada beberapa waktu yang justru dilarang membaca Qul. Berikut ini 4 waktu yang dilarang membaca Qul. Waktu yang dilarang membaca surat Qul yang pertama yaitu di saat ruku dan sujud dalam sholat. Dan hal ini termasuk perilaku yang sangat dilarang untuk dilakukan, yaitu di saat seseorang sedang melaksanakan ruku dan sujud dalam ibadah sholat. Bahkan larangan ini juga sejalan dengan sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangku membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dengan riwayat hadis ini sangat jelas sekali bahwa surat Qul dilarang untuk diamalkan atau dibaca di saat ruku dan sujud, karena surat ini termasuk bagian dari surah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian waktu yang kedua
yaitu ketika di toilet ataupun di kamar mandi. Karena menurut para ahlul ilmi atau para alim ulama mengatakan bahwa tidak boleh membaca ayat atau surat Al-Quran ketika seseorang sedang berada di dalam toilet ataupun kamar mandi. Karena perilaku seperti ini termasuk penghinaan terhadap Al-Quran, bahkan menyalahi adab atau tata krama dalam membaca ayat suci Al-Quran. Maka oleh sebab itu, jauhilah membaca surat Qul Hu di dalam toilet ataupun kamar mandi, karena surat Qul Hu termasuk bagian dari surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Lalu yang ketiga, yaitu ketika sedang menanggung hadas besar karena junub haid ataupun nifas. Karena menurut para ulama ahli fikih mengatakan bahwa haram hukumnya membaca ayat atau surat dari Al-Quran di saat seorang wanita sedang junub haid ataupun nifas. Maka karena surat Qul Hu termasuk ke dalam bagian surat Al-Quran, maka di saat dalam keadaan hadas besar karena haid ataupun nifas, haram hukumnya dan dilarang oleh agama, bahkan bisa mendapatkan dosa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi dan Imam Ibnu Majah, bahwa wanita haid dan orang-orang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran walau hanya satu ayat saja. Kemudian waktu yang keempat, yaitu di saat sedang mengantuk berat. Karena di saat seseorang sedang mengantuk berat dan kemudian membaca surat Qul Hu atau ayat-ayat suci Al-Quran, maka menurut Imam Nawawi beliau menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran dan termasuk membaca surat Qul Hu di saat seseorang sedang mengantuk berat. Dan hal ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan kesalahan dalam membaca Al-Quran yang bisa merusak atau merubah bacaan dan juga makna dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dengan mengetahui hal-hal seperti ini, kita bisa lebih berhati-hati dan waspada sebelum melakukan sesuatu hal agar tidak sampai membuat kita mendapat dosa. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wallahul muhawwil ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.